Oke, izin saya mute semuanya, Kak. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak, hari ini kita tatap maya. Udah lama ya kita nggak tatap maya, jadi lupa ya. Ini teman-teman pada lupa apa gimana, ini belum pada masuk yang lain. Oke, nggak apa-apa lah. Kita sambil kita tunggu, tapi kita berjalan. Oke, sebelum melakukan kegiatan hari ini, mari kita berdoa, yaitu yang dipimpin oleh Kak Dewi. Silakan Kak Dewi, dipimpin doa Kak Dewi, teman-teman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Selamat malam. Salam sehat untuk kita semua. Marilah kita mulai Zoom pada malam hari ini agar kita diberi semudah-mudahan kita diberi kelancaran, kesehatan selama mengikuti Zoom. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, kembali ke Fasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Dewi telah memimpin doa hari ini. Ya kita lama ya kita nggak tatap maya. Kita kemarin setelah pemilu. Dan jangan lupa kakak-kakak, saya nggak bosan-bosan mengingatkan kepada kakak-kakak yang belum mengerjakan di LMS, segera dikerjakan. Oke, materi kita hari ini adalah yaitu refleksi bukti karya. Ya, kakak, kita ulas nanti bukti karya kakak-kakak, mana yang perlu direfleksi, mana yang. Oke, ini Kak Nasib baru bergabung. Selamat bergabung Kak Nasib. Oke, nanti kakak-kakak saya tampilkan hasil refleksinya kakak-kakak. Kiranya kalau nanti direfleksi, nanti kita refleksi bareng-bareng ya mana yang harus diperbaiki. Dan nanti kita perbaiki bersama-sama. Nanti minta sarannya kepada teman-teman yang lain supaya hasil bukti karya itu bisa diunggah di LMS atau nanti bisa juga kalau kemarin saya unggah di PMM ya, nanti bisa kakak unggah juga di PMM. Di sini kakak-kakak yang udah mengunggah bukti karya siapa ya? Ada belum? Coba kita lihat ya, kita lihat bareng-bareng yang udah mengunggah bukti karya, yaitu nah, kita lihat sinyalnya agak lemot juga ini kak. Bukti karya benar kak, kita lihat bukti karya refleksi. Adakah yang masih bingung atau gimana nih kak? Sebenarnya refleksi bukti karya ini bisa dibuat PDF ya, bisa. Kalau kakak lebih kreatif lagi bisa menggunakan video juga bisa. Aksi nyata praktik. Bukti karya. Kok belum ada ya? Bukti karya benar nggak? Ini saya ngecek satu-satu. Ctrl plus. Nah, gini kan kelihatan. Bukti karya. Asesmen sabarnya. Kita lihat dulu bukti karya.
Nanti kalau yang belum mengunggah bukti karya, silakan dibuat ya secepatnya. Jangan terlalu mepet dengan waktu kita selesai. Nanti kalau terlalu mepet, nggak bisa di ACC nanti. Saya menilainya juga nggak bisa karena sana langsung minta jumlah tugas-tugas kakak. Aksi nyata, unggah, bukti karya kan? Iya. Produk aksi nyata. Aksi nyatanya baru 3 orang. Oke, nggak jadi masalah lah, nanti kita lihat aja ini ya. Nah, di sini kakak-kakak saya izin share screen. Bisa ditanya-tanya nanti ya. Jika ada yang bingung, silahkan. Nah, ini Kak, unggah daftar bukti karya. Di sini bukti karya merupakan salah satu fitur platform Merdeka Belajar. Nah, bisa nanti diunggah di PMM ya. Nah, di sini sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Jadi kakak-kakak nanti mengunggah di PMM juga bisa. Terus di sini bukti karya bisa berbentuk PDF. Bentar, ini ada yang masuk. Heri. Oke, selamat bergabung Kak Heri. Nah, di sini yang perlu diperhatikan dalam membuat bukti karya nantinya, di sini memberi informasi kepada peserta didik dan kepala sekolah terkait pengembangan gambar, pengambilan gambar ya, gambar foto atau video yang mungkin memiliki konsekuensi publikasi pada media online. Jadi kakak-kakak memberi informasi dulu kepada kepala sekolah dan peserta didik. Yang kedua, meminta persetujuan minimal secara lisan atau mengambil foto untuk mengambil foto atau video dalam publikasi sesuai kebutuhan konten pembelajar. Dan dalam hal ini peserta didik berhak menolak, ya, berhak mereka menolak kekuatan setaranya jika merasa tidak nyaman. Jadi nanti anak-anak itu berhak menolak ya, tidak setuju untuk dipublikasikan. Nah, di sini yang ketiga, memastikan video atau foto pembelajaran tidak diskriminatif, merugikan peserta didik, dan mencegah adanya potensi perundungan ataupun pelecehan. Jadi nanti kakak-kakak bisa secara lisan, juga bisa secara terdata, yaitu tertulis. Ini di sini ada lembar ya, pernyataan dari peserta PKG PJOK tentang pengambilan gambar. Di sini bisa kakak unduh nanti seperti apa bukti karya itu. Oke, kita coba buka nih di sini, yaitu punya unggah aksi nyata. Aksi nyata, produk aksi nyata. Ini apa ya? Coba kita lihat dulu ya. Ini punya siapa ini? Kak Eko.
Oh, Kak Ibnu. Di sini PDF ya. Kemarin kan udah tersusun ya dari apa aja itu aksi membuat aksi nyata itu ya, Kak ya. Halo, cek. Adakah suara saya? Jangan-jangan nggak ada nih. Ada Kak, ada. Ada mana-mana. Kemarin tersusun ya, ada susunannya ya. Apa aja kemarin kita susun. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat aksi nyata, yaitu contoh ini ya, contoh aksi nyata yang tersusun rapi ya. Jadi kalau kemarin saya waktu pelatihan itu susunannya cuman apa PDF aja, tapi ini udah apa ya, lebih keren lagi. Makanya saya mau menampilkan punya teman saya yang keren, bagus, itu menurut saya bagus sekali dan kreatifnya tingkat tinggi. Kalau saya kemarin apa ya, tingkatnya tingkat pemalas kakak-kakak. Jadi saya cuma membuat PDF dan saya apa ya ini dari hasil teman saya ini saya acungin jempol bener karena dia kreatif. Dari PDF ada apa back songnya, pokoknya bagus lah. Saya iri kenapa saya nggak bisa. Nah di sini karena saya udah unggah ya, mau apa ya, mau gimana caranya lagi, ya udah. Tapi kedepannya saya akan meniru seperti teman saya ini. Coba saya buka ya kak. Ntar tak cari dulu. Ini teman saya mana ya? Bentar ya kak ya. Bentar kak. Ini jadi referensi kakak-kakak nanti ya. Gimana keluarnya ini pun? Oh nih bentar. Saya berhenti share screen dulu, kita lihat dulu. Oh, punya. Ini udah kelihatan ya? Udah, otomatis ya. Nah ini kak, kita lihat punya teman. Teman saya ini sangat keren. Kedengaran suaranya kak? Ada suaranya ya? Ada. Ada. Videonya ini ada suaranya nggak? Kalau untuk video enggak, karena Coba ini kak, cuman gini. huruf fasil doang, app gitu doang. Amannya filenya dikirim bisa tidak Pak ke WA atau kemana? Ya, Siap. coba nanti kita lihat dulu ya. Nanti ini ada suaranya nggak? Nanti buat contoh aja. Halo, suaranya nggak ada? Suaranya nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Gimana nih ya suaranya biar ada ya? Karena dia share screen Pak. Kalau share screen kan cuma dia bagikan gambar layar aja, nggak bagian suara. Bentar, biar kita fokus. Jadi nanti kita stop sharing dulu. Stop sharing. Bentar ya kak, ini saya matikan kamera. Oke, udah. Mana sering? Ya, makan. Tangan dulu tuh. Ini, itu mati. Mati.
Ini nyala. Ini. Udah ya. Coba ini Kang Kiki, ada nggak? Coba lihat dulu. Ada nggak Kiki? Tetap app doang. Gambar aja ya? Tuh saya kirim ke WA tuh layar saya kayak gimana. Tak kirim ke WA, Pak. Coba kita lihat. Mana Kak Gigi? Loh, ini gambar sampean cuman nggak ada sharingnya malah. Iya, begitu. Apa? Coba lagi ya. Ini Kak Gigi. Oh, karena mungkin kebuka banyak itu apa ya? Ini kan. Nah. Nah, kelihatan nggak Kak Gigi? Ada ya? Sharing ada. Saya ini ada ya, Kak? Huruf app doang, Pak. Hah? Iya, Coba huruf yang app lainnya. doang. Yang lainnya Kak Dewi. Gimana Kak Dewi? Saya screen-nya nggak jalan. Kak Dewi? Atau Kak Heri? Kak Putra? Coba Kak Heri, halo. Heri masih di jalan ya, Pak. Oh, Kak Putra Nggak gimana semangat ya. Kak Putra? Kelihatan nggak sharing saya ini? Share screen-nya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi nggak ada suara ya? Jarak antara buku Nggak ada suara. Ada suara Kalau gambarnya video. kelihatan nggak? Kalau suaranya nggak keluar, Kak. sakit. Coba ini sekarang ya, Kak. Tes lagi ya. Biasanya digunakan untuk kalimat Muncul nggak suaranya, Kak? Kak Putra, muncul nggak suaranya? Belum, Kak. Belum kedengeran. sekolah cepet. Ya belajar. Sekarang ada saya screen-nya. Cuman masalahnya tidak ada suaranya. Kak Putra, gimana suaranya? Ada? Udah Pak. Belum, Kak. Belum ada suaranya. Belum ada suaranya. Kalau gambarnya kelihatan, Kak. Coba saya ganti sinyal dulu. Gini, Bu. Bentar ya, Kak ya. Kita ganti sinyal biar kita paham nanti tentang ini. Siapa tahu apa sinyal saya bagaimana? Bentar, Kak. Soalnya kita harus benar-benar kreatif dan keren nantinya. Halo? Halo. Udah ya, udah bisa. Ada suara saya ini. Oke, sharing saya, share screen saya masih ya. Tak stop dulu. Tak share screen lagi. Padahal sini share screen. Share tab audio. Oh, harus di-download.
Harus di-download. Nggak bisa kalau share dari YouTube. Aduh, kalau download kemarin dari mana, Bu? Kalau pakai laptop, bisa kan? Pakai HP? Waduh, Kak. Terus downloadnya di? Nah, udah mati ini. Nah, nyatanya nggak bisa loh. Ini udah pakai sinyal Ibu. Yang lain juga nggak ada ya. Nggak ada yang komen sih, biar ketahuan. Coba Kak, ini Kak, tak share screen lewat. Gimana Kak? Ada nggak? Ya Kak. Nggak ada suaranya Kak Jenal. Nggak ada juga. Nggak ada. Ada. Nggak ada juga ya? Mungkin kalau di-download bisa barusan. Oke Kak, kita sambil nunggu downloadan itu ya. Kita sambil nunggu downloadan itu. Nah, di sini kakak-kakak nanti bukti karyanya tolong diunduh itu surat persetujuan dari murid-murid ya. Dan murid juga berhak untuk menolaknya juga boleh. Tapi sangat jarang untuk murid itu menolak dari program kita, karena program kita itu ya pastinya disetujui oleh kepala sekolah, dan nggak mungkin program kita yang melenceng dari pembelajaran kan gitu. Nah, coba kita lihat. Di situ juga dokumentasinya ada ya kayak. Itu di modul berapa ya unggahnya ya? Bukti karya itu. Modul terakhir kita lihat gitu. RTL, rencana tindak lanjut. Ini unggah daftar bukti karya. Itu bisa PDF. Unggah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut udah ada yang ngirim? Belum. Belum Kak. Sudah Kak, saya Kak, sudah. Ya saya sudah Kak. Wih, gacor Bang Putra. Saya belum, Pak Kak. Buru-buru. Ngacung, yang belum ngacung. Coba sih kita bahas. Di sini komponen penjelasan keterangan. Unggahnya kan seperti dokumen kan Kak, bukan video ini ya, RTL ini. Iya toh ini. Coba nih, kita sudah melakukan pembelajaran 10 minggu dengan program pengembangan. Nah, iya kan? Kalau unggah RTL RTL itu cuma rencana aja, bukan video loh. Rencana. Ya, yang 9 slide itu Kak. Ada, oh ya, 8 oh. Di sini keterangannya 9 Kak, 9 slide. Oh, 9 slide ya. Tahap ini tentu sangat menarik dan menantang. Ibu Bapak diminta untuk membuat sebuah rencana program atau kegiatan yang komprehensif yang akan Ibu Bapak wujudkan tahap demi tahap dalam waktu 1 minggu ke depan. Coba Kak Nasib, kita sampein share screen Kak Nasib. Share screen apa ini Kak? Yaitu RTL itu.
Nggak apa-apa Aku kita. belum buat ke RTL. Enggak, maksudnya buka di modulnya Tugas di LMS-nya. semua. Kan beda modul sampai sama modul saya beda. Kalau di tempat saya 8. Makanya saya ingin tahu. Coba. Aduh, aku zoomnya salah akun lagi. Bisa nggak sih share screen tapi beda Chrome, Kak? Bisa. Bisa. Oh. Nggak apa-apa. Kita sambil ke belakang juga nggak apa-apa. Flashback lah. Kita ke belakang mengulas lagi. Coba saya ingin tahu. Nah ini Kak. Nah, kan Asip sampean fokus pada Chrome-nya itu, jangan fokus ke apa? Ke kita ini. Coba Bentar matiin mic. 9 slide ya punya sampean ya. Di bawahnya ke bawah. Kan ada nomor itu komponen. Nah, terus ada berapa itu? Nah, kirim aja link WA. Itu berapa itu Kak? Kok berapa kolom itu? 8 ya? Ya sama, ya saya 8 juga. Ini. Nah, itu kan cuman apa namanya? Cuman Word. Nah, kalau bukti karya ini kan dibuat apa ya? Ya, kita bahas lah kalau bukti karya. Nah, kakak-kakak, kalau RTL itu rencananya. Nah, kalau rencana itu apa seperti ini judul, latar belakang tadi yang saya tampilkan videonya itu juga apa latar belakangnya juga ada. Nanti saya download dulu nih di apa WA bentar ya Kak ya, saya download. Harap bersabar. Ada ujian. Ya ini download juga nih. Nah, kita nggak apa-apa Nah, latar belakang tadi ada ya Kak ya, latar belakangnya. Terus setelah itu, ini udah belum ya? Soalnya kalau buka, ya belum kebuka. Kalau kebuka nggak save Mas. Jeng. Nah, ini kita mungkin save share copy. Wah, harus dibuka dulu kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi Klik. Coba ini tak share screen. WA saya. Tahu udah bisa. Nah, ini matinya gimana nih? Oh, matiin Kak. Nah, Oke. nih. Coba aksi nyata nih. Nih, Kak. Udah ketampil ya, Kak ya? Kita kecilin dulu biar nggak terlalu kenceng. Saya mendengarnya ya. Nah, kita play. wabarakatuh. Gimana Kak? Ada Kak suaranya? Ada Kak. Ada ya? Ada. Nah, usahakan seperti ini Kak ya, video. Nah, tadi rencananya itu ini Kak, setelah ini. Ini awalnya dari judul PKG. Kalau Fasil ini fotonya nggak usah ditampilin ya Kak ya. Nggak apa-apa, saya nggak suka apa ya tampil sih. Silahkan nanti terserah Kakak seperti apa. Nah, ini contohnya aja apa membuat bukti karyanya. Nah, setelah itu nih yaitu program PJOK yang berpihak pada murid dengan judul Inspirasi Futsal Stand Up Dance.
dilatar belakangi dari kebutuhan suara siswa terhadap suatu kegiatan olahraga. Nah, latar belakang ada tadi Kak ya, Kak Nasib ya, di apa? Di rencana Ada, Kak. RTL. Di paling pertama dia. Ya, nomor 2 setelah judul ya, latar belakangnya apa. Nah, di sini juga ada latar belakangnya Kak. Di mana? Nah, di sini latar belakangnya untuk apa. Itu di sini ditampilkan lagi di video ini. Di aksi nyata ini. Oke, tapi kalau RTL kan cuma berkasnya ini aja ya. Kalau rencana RTL. Nah, ini RTL-nya yang di depan ini. Ada multi event yang berpihak pada murid yang ingin diselenggarakan dalam sebuah proyek. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, maka dirancanglah sebuah program yang diberi tema Inspirasi Futsal Sepeda. Ini tujuan, tadi ada tujuannya. Ini rencana RTL-nya ditampilin. Dan ini juga apa ya, untuk menghemat. Nah, ini videonya cuman diambil ya patah-patah, enggak seluruhnya diambil, itu enggak. Ini ya, kita lihat ya. Nah, ini juga capaian yang diharapkan. Ada juga di sini. Di LMS tujuan, capaian, nih nomor 4. Ada Kak Nasib ya? Oh, terus langkah-langkah. Struktur program mitra dalam komunitas belajar. Asetnya, rencana evaluasi. Kecepatan ya Kak ya? Ini ya. Ini struktur, ini waktu pelaksanaan, kolaborasi. Ini punya saya juga ada ini. Kalau tempat saya, tapi nggak tak bikin video kayak gini kalau kemarin. Nah, itu dilampirin foto. Nah, di sini asetnya, aset manusia 30 orang guru mapel, 3 guru PJOK, 600 siswa yang aktif. Wah, keren, banyak bener ini. Jadi jumlah siswanya. Aset fisik, lapangan kerja mereka, aset finansialnya dari pos dan IT. Aset sosial ini finansial, sosialnya yaitu jaringan hubungan dengan kepercayaan antar warga sekolah. Aset politiknya, kebijakan kepala sekolah. Aset lingkungan, sarana olahraga. Ini rencana evaluasi. Ini refleksi dan evaluasi proses. Nah, kalau saya ininya nggak ada fotonya. Ini kan ada foto ya. Ini ada fotonya. Kalau tempat saya nggak ada, cuman refleksi evaluasi. Oh, bisa ada fotonya. Nah, di sini tantangan dan solusi. Tantangannya adalah pemahaman. Guru nih, mapel berbeda-beda. Itu tantangannya. Solusinya perlu diskusi. Iya ya. Jangan. Lanjut. Nah, rangkaian kegiatan. Ini yang terakhir ya. Rangkaian kegiatan. Di sini ada kompetisi futsal, ada fast show, bazar, ya banyak futsal. Yang utama adalah futsalnya, kompetisi futsal. Nah, di sini ditambahin dari fashion show, bazar, ya bazarnya. Oke. Ini. Nah, di sini koordinasi sama kepala sekolah. Kalau saya kemarin koordinasi sama kepala sekolahnya, saya buat video
tapi saya tempel link di bersamaan dengan RTL itu kalau untuk hasil bukti karya. Nggak saya video seperti ini. Ini kan video foto. Nah, berdiskusi bersama rekan guru PJOK. Oke, tadi sesuai urutan. Sebelumnya sama orang lain karena lapangan kita besar dan orang-orangnya medianya besar. Gimana kalau besar? Nah, kira-kira yang mau jadi atlet siapa? Yang bisa jadi atlet yang besok. Pak besar, Pak. Berarti laki perempuan ya. Kira-kira yang lain harus main besar apa ya? Saya nanti yang jadi komentator. Itu bisa saya langsung juga ya. Yang lain sih punya usul. Oke, saya nggak bisa futsal, saya pergi sekolah. Oke, jadi nanti kita buat sport. Jadi kita bisa bermain futsal, seperti berdagang. Oke, kita buat bazar dulu ya. Ya, akali waktunya kan? Gimana? Jadi dengan besar, bisa kesehatan. Setelah itu ini video. Nah, di sini ada surat pernyataan dari salah satu murid ya. Kelihatan nggak? Ini surat pernyataannya. Nah, setelah ini video kegiatannya. Kemungkinan ini cuplikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inspirasi futsal sepeda plus dengan tema menjadi gadget yang sportif. Budaya positif resmi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di SMP 2 Saya Yasmin Faida sebagai ketua OSIS UPT SMP di Labuan Sewu, mata
dengan rencana Pak Abral untuk membuat proyek yang berpihak pada murid dalam bentuk proyek inspirasi sosial Pemda. Kami siap berkolaborasi dan melaksanakan proyek ini. Semangat Pak Abral! Oke kakak, itu tadi bukti karya ya, bukti karya salah satu teman saya yang menurut saya itu keren banget. Itu dibuat video. Kalau saya kemarin cuman PDF, saya sertakan link video kalau kemarin. Nah usahakan kakak itu kan buat refleksi saya sebenarnya kan, kedepannya seperti ini loh yang keren gitu, yang bagus. Terus peminat untuk melihat itu sangat banyak. Nah kakak usahakan seperti itu, nanti membuat video, usahakan untuk video itu semenarik mungkin ya, menarik mungkin. Nah sekarang silahkan kalau ada pertanyaan dari kakak. Cek. Silakan Kak. Ada nggak? Oke Kak Nadir, silakan Kak Nadir. Iya Kak, terima kasih. Terima kasih Kak atas waktunya, Kak Jainal. Ini saya mau nanya Kak, berarti yang RTL kemarin tuh bisa kita unggah lagi ya di praktek di bukti karya ya? Iya, kalau saya RTL di rencana. Kan kalau saya lihat itu di LMS itu Kak, tadi siang itu ada 3 itu Kak. Ada praktek pembelajaran, ada praktek baik, sama RPP modul ajar. Berarti kalau kita upload yang RTL itu masuknya ke mana tuh Kak? Praktek pembelajaran ya? Praktek pembelajaran, ya. Berarti boleh diupload lagi berarti Kak ya? Kok pembelajaran tuh? Bukan, apa aja tadi? Praktek pembelajaran, terus? Praktek baik sama RPP modul ajar. Kan nanti, oh iya. Berarti sampai apa tapi RTL-nya? Praktek pembelajaran Kak, karena kan berupa PDF itu. Enggak, yang di RTL itu rencana apa itu sampai? Oh, di RTL-nya yang kemarin saya bahas itu Kak, tentang pola makan sehat itu Kak. Pola makan sehat? Judulnya itu ini loh Kak, judulnya Sehattra, saya kasih nama Sehattra, hidup sehat gizi ceria Kak. Sehattra, oke. Bisa ditampilin Kak, coba sih kita pengen tahu loh Kak, penasaran ini Kak. Teman-teman yang lain pastinya juga pengen lihat RTL rencananya kakak itu seperti apa gitu. Oh siap Kak ya, saya coba Kak. Oke siap. Di screen. Kelihatan Kak Jangan? Oke, kelihatan Kak. Oke, tugas rencana tidak lanjut. Wes keren nih. Coba selanjutnya. Tapi karena belakangnya oke siap. Malam itu seperti suara petir, terus suara angin, suara. Asetnya udah ada juga ya? Coba ke bawah. Ada Kak, ada Kak. Ini bukan suara alam, tapi dari manusia yang bikin. Ini yang saya upload ke RTL itu Kak. Strukturnya, oh benar-benar.
RTL itu kan bisa berupa video, bisa berupa seperti ini kan Kak, PDF. Bisa. Kalau juga kan. Nah, berikut yang bukan bunyi alam berarti yang benar. Ini alam berarti. Terus ke bawah terus. Berikut yang bukan bunyi alam yang bukan. Istri kanan. Oke, kemudian kanan. Oke. Solusinya dokumentasi. Ini dokumentasi Kak. Itu dokumentasi waktu kakak apa itu ya? Iya, waktu RTL itu Kak. Rencana RTL itu ya? Iya Kak. Dipublikasikan ke Kombel kan nih waktu itu Kak. Iya, benar. Nah ini, berarti nanti tinggal ditambahin ini Kak ya, tambahin apa? Surat itu ya? Ya, tambahin surat, boleh. Terus apa, kayak tadi ada videonya juga boleh, foto-foto aja juga boleh. Tapi foto kasih musik, habis itu kasih suara, evaluasi. Kan evaluasi dari... gitu, ya. Ini kan masih rencana toh Kak, ya kan? Dan hasil belum, hasil dari rencana itu, ya kan? Benar nggak? Nah hasilnya nanti buktikan sama anak-anak. Contoh gitu, Kak, ya. Kalau kakak ini rencananya di bulan berapa? Di bulan Januari Kak, karena kan ini ketunggu semester juga Kak. Ya benar-benar. Tapi nggak apa-apa Kak, ini dibuat dulu yang ini seadanya, dibuat video ya kan, dibuat video sama kakak, bukan PDF kayak gini ya. Video nanti silahkan kakak membuat kata-kata atau di mana gitu, kayak Kak Abrar tadi dibuat videonya. Kalau kemarin saya bukan video, bahkan saya cuman kayak gini, tulisan hasil apa anak-anak itu videonya saya sertakan di link, pakai link. Jadi dalam kegiatan itu anak-anak di pakai link. Kalau Kak Abrar enggak, ya terbukti di situ langsung. Jadi nggak terpisah. Ini kemarin saya ditegur, kenapa pakai link? Udah pikir saya mempermudah kan, nggak perlu ngedit kan gitu. Makanya saya orangnya pemalas sih. Tapi begitu melihat punya Kak Abrar itu tadi, pasti punya saya juga bisa dibuat seperti itu. Nah itu. Nah sekarang ya buat pembelajaran. Berarti kalau dibuat video masuknya di praktek baik Kak ya? Bukan. Bukti pembelajaran nanti uploadnya di apa? PMM gitu ya? Maksudnya? Iya. Nah itu maksudnya di bukti karya Kak? Iya, bukti karya itu kan ada 3 Kak. Apa? Nah kalau dibuat video berarti masuknya di praktek baik. Karena kan dia tidak berupa ini Kak, tidak berupa PDF dia. Kalau di praktek baik itu Kak. Berupa video gitu ya? Iya, yang boleh praktek, yang boleh praktek pembelajaran juga bisa. Yang PDF itu cuman praktek pembelajaran Kak, yang bisa PDF. Sama RPP modul ajar yang pakai PDF itu Kak. Apa garis ke samping apa Kita cek dulu ya, kita cek. Iya Kak. Punya ayah kemarin maksudnya. Kayaknya praktek baik kayak gitu. Saatnya gimana orang di sini aja tuh nomor 1 garis horizontal. Ya. Nah, terus yang lain, rencananya yang lain, mana teman-teman yang lain belum ada kah? Punya Kak Eko udah ya? Belum. Oh praktek pembelajaran juga bisa Kak? Banyak kan belum ketemu hilalnya Kak. Tapi apa dulu di YouTube? Linknya pakai link YouTube. Kalau praktek pembelajaran, tapi ini kan apa ya, menularkan itu berarti bukan praktek baik juga bisa pakai video. Semuanya bisa, tapi cuma dia harus upload dulu di YouTube.
Terus linknya. Oke, Kak Nadir, itu bisa kok di praktek baik bisa upload YouTube juga, tapi pakai link. Terus di di praktek pembelajaran juga pakai link kok. Tapi tergantung sih konten kita itu menularkan berarti kalau Praktik baik ya, misalnya ya. mana praktek baik? Bisa. Ya enggak. Nih. Misalnya praktik baik bisa, terus pakai praktik pembelajaran juga. Iya, udah tahu. Yang saya tanyakan adalah praktek baik itu seperti apa? Praktik baik itu berbagi praktik baik itu sama teman-teman. Sama teman-teman. Iya. Lah ini juga RTL kan sama teman-teman. Ya kan cuman itu doang, cuman bagiin itu doang. Praktik baik itu misalnya kamu ngasih ini pengetahuan ini gitu. Itu namanya praktik baik. Cara membuat RPP, cara menyusun modul ajar, terus cara membuat video dengan Canva, itu namanya berbagi praktik baik. Oke. Kak Putra, monitor. Ya Kak, siap. Nah, praktek baik itu berarti menularkan ilmu ya. Kalau seperti contoh mengajarkan Canva, itu mengajarkan dia mendapatkan ilmu kan. Terus kayak kita membuat Google Form, itu praktek baik. Nah, kalau kita pembelajaran ini, kakak yang tadi RTL tadi itu kan pembelajaran hidup sehat. Jadi dia masuk di pembelajaran. Itu diupload di YouTube. Nah, baru linknya dikirim ke bukti karya, yaitu pembelajaran. Gitu ya. Siap. Oke Kak. Terus di sini Kak Eko mana Kak Eko? Halo monitor Kak Eko. Iya Kak. Kak Eko udah juga ya itu. Tapi berupa Word punya Kak Eko ya? Karena tidak lanjut, RTL belum Kak. Masa belum? Yang RTL tuh? RTL? Belum. RTL mana? RTL siapa yang udah ngunggah RTL? Selain Kak Putra. Siapa ya? Di sini nggak ada sih. Coba cek modul. Kita cek ya. RTL. Sabar. Kalau ada masih bimbang bisa tanya-tanya ya Kak. Kita bahas bareng-bareng ini. Kalau Kak Putra udah ketemu tuh, tinggal produknya ya kayak Kak Putra ya. Rencana tindak lanjut ini unggah. Nah ini kamu. Kita lihat. Beda. Coba di sini tugas. Kak Putra barusan. Nah, yang lain ini belum. Ternyata Kak Putra aja. Ayo, yang lain semangat. Kalau Kak Heri udah, tapi tinggal dokumentasinya Kak Heri ya. Mana Kak Heri? Kak Heri di jalan tadi. Kak Nasib. Mana Kak Nasib? Halo Kak Nasib, monitor. Halo. Ini Kak Nasib nggak ada juga ini. Kak Dewi nggak ada juga. Ini Saya belum. Enggak, maksudnya rencananya masih yang kemarin makan jalan sehat. Oh, kalau kami kan itu kalau RPL kami setiap tahunnya tapi setahun sekali ya di akhir
sumatif yang semester 2 itu kami selalu ada apa ya namanya, ya seperti tadi contohnya kami ada yang jualan makanan, lalu ada permainan tradisional seperti itu, tapi belum dilaksanakan, belum saya terapkan di situ. Saya dari unggah aksi nyata aja belum loh Kak. Tapi ya harusnya direncanakan ya Kak. Jadi kita mau bikin apa nih produknya, terus dokumentasinya kan bisa yang kemarin nggak. Izin bertanya, seumpama itu yang udah terlaksana di tahun yang lewat nggak masalah itu ya Kak ya? Nggak masalah. Tapi kan itu kan mau berkelanjutan setiap akhir penilaian sumatif udah berakhir, akhir semester 2 selalu dilaksanakan seperti itu. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti refleksi tiap setelah melakukan tetap ada ya Kak ya. Jadi diusahakan gitu, selalu ada pengembangan untuk pengembangan kedepannya gimana supaya lebih baik dan berjalan lancar. Terus kegiatannya contoh kalau akhir semester biasanya Kakak melaksanakan kelas bazar gitu ya? Iya, Mbak. Itu tapi di semester 2, di setiap semester 2. Kalau di semester 1 enggak. Tapi kalau setiap semester 2 pasti diadakan seperti itu. Iya, bazar, terus penampilan tari-tarian daerah, lalu dari permainan tradisional daerah masing-masing gitu ada. Di antara kolaborasi antara semua guru ada. Ya pokoknya itu nggak apa-apa itu, tinggal dibuat aja rencananya. Rencana RTL-nya seperti apa. Kan ada latar belakang, bisa dibuat. Itu beda ya dengan unggah hasil aksi nyata itu yang di mana ya? Di LMS kan? Modul. Ya, modul apa? Yang unggah produk aksi nyata itu beda ya Kak ya? Kalau RTL itu cuma rencana, jadi cuma sejenis PDF gitu kan. Boleh perencanaan itu kan. Nah, yang aksi nyata ini berarti dari perencanaan sampai pelaksanaan, dokumentasi pelaksanaan itu ada. Nah, saya kan menyontohkan kalau saya kemarin rencananya PDF ada, itu nggak tak buat video, tapi saya buat PDF. Nah, kegiatan di situ kegiatannya kan futsal waktu itu kan. Futsal jalan sehat. Cuman nggak ada dokumentasi, ada fotonya langsung. Cuman itu saya tampilkan kegiatan jalan sehat, di situ di bawahnya linknya. Kegiatan Merdeka Belajar tentang pertanyaan dari guru mapel. Itu cuman linknya, link video. Jadi waktu saya unggah di PMM itu nggak ada foto atau video, cuman link gitu. Mereka mungkin kalau kemarin Karini waktu fasil saya mengevaluasi menjelaskan mengevaluasi hasil saya itu ini kurang menarik katanya. Tapi begitu saya lihat udah bagus. Sayangnya orang lain kalau mau membuka link itu udah males. Makanya diusahakan membuat video. Nah, saya juga kan nggak ngerti kan. Maksud saya kirain pakai link aja udah cukup. Tapi setelah itu evaluasi, oh ya benar juga ya. Orang juga kalau mau melihat buka lagi link itu sangat ribet kan gitu. Jadi kurang menarik. Juga orang mungkin mau melihat juga malas sudahan. Tapi kalau kita melakukan pakai langsung pakai video itu gambarnya ada, buktinya, mungkin orang penasaran kan gitu. Kok ini keren, bagus kan gitu. Ya sekarang waduh, iya juga ya. Makanya ini teman-teman usahakan bukti karyanya sebagus mungkin biar nanti orang lain itu melihat, oh iya menarik ini, keren ini kan gitu. Jadi jangan seperti saya males gitu kan. Tapi setelah itu ya menyesal sih. Kenapa ya nggak gitu.
nggak seperti yang diinginkan fasil saya. Tapi fasil saya waktu itu nggak, ya bukannya nggak ngomong ya, dia ngomong buat video bisa, buat apa PDF juga bisa gitu kan. Makanya saya menggunakan itu. Bagi saya kan simple kan, nggak repot. Ternyata kok seru juga, kurang asik. Nah dari situlah ada penyesalan buat saya. Nah, kan kalau menghasilkan karya itu ya jangan cuma tulisan aja, harus ada gambarnya yang nyata, jelas. Dan itu yang bermotivasi, apa ya, gambarnya yang keren, backgroundnya pasti orang lain pengen lihat, oh ini keren, gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain, silahkan. Kita jawab satu-satu nanti. Ini Pak Jarif mental ini tadi. Ada 11 orang tadi dan. Ayo Kak Kiki, silakan. Kak Kiki ingin bertanya apa? Kalau saya sih kayaknya belum, cuman yang sebenarnya kan, ayo kapan-kapan kita ngumpul bareng lagi, kita bahas ini, kita kerjakan bareng seperti itu. Nah ini selain tukar pikiran di sini kayaknya lebih optimal kalau kita tukar pikiran langsung di ketemu gitu. Begitu aja fasilitator. Terima kasih. Oke, Kak Kiki maunya ketemu sama teman-teman yang lain. Tapi Kak Rizky udah punya bayangan seperti apa, Kak Nadir tadi dia membuat apa makanan sehat, tapi judulnya saat tadi lupa saya apa ya. Masih ingat Kak Dewi? Enggak apa-apa. Sejahtera apa Kak Nadir? Sejahtera. Sejahtera. Tak tulis sih. Biasanya dia bingung. Gizi ceria, Kak. Sejahtera. Makanan sehat, gizi ceria. Oh, saya cuma akal sejahtera. Makanan sehat. Oh, makanan sehat, gizi. Hidup sehat. Hidup sehat. Oh, hidup sehat. Ceria. Hidup sehat, gizi ceria ya. Ceria. Oke, pokoknya keren lah. Tinggal membuat videonya. Nah, ini Kak, siapa? Kalau tingkat SD kemarin sih siapa ya namanya? Tapi mereka nggak berbagi sih. Yang dibagi itu punya, yang dievaluasi itu cuman orang 3 waktu itu. Kalau ini mau dievaluasi, tapi nggak ada videonya, belum ada. Jadi bingung juga. Nah kalau kemarin itu yang dievaluasi punya saya, punya Abrar, yang Abrar ini yang terakhir, Abrar ini. Yang satunya itu SMP semua kok, yang SD itu nggak dievaluasi. Yang cuma 3 ini, 3 orang SMP semua. Nah kegiatannya kalau saya itu jalan sehatnya Semnya yang melakukan mengawasi waktu jalan sehat itu anak-anak sendiri, OSIS. Kalau yang Abrar ini tadi Sem juga ya Kak ya. Abrar ini Sem juga. Terus yang satunya itu kebugaran. Jadi dia bugar. Apa ya? Ya kayak Kak Putra kayaknya masalah. Dia cuman jalan. Dia programnya yaitu membiasakan anak jalan. Jadi nggak menggunakan kendaraan. Jadi dari gerbang sampai parkir itu di sepeda motor cuman dituntun. Dan itu membuat anak happy, ngobrol sama teman, saling dorong. Itu yang melaksanakan OSIS juga. Itu. Kalau yang tingkat SD kemarin belum ada. Nah ini Kak Nadir yang
kelihatan udah mending, ini tinggal buktinya nanti bisa ya. Kalau Kanadir aktif, kreatif, yo pastinya bagus. Nanti bisa ditunjukkan. Nanti kalau contoh dari fasil-fasil nanti ada perkumpulan ternyata dari pesertanya tunjukin bukti karyanya, ya Kak Putra bisa, nanti yang lain. Nah, tolong makanya ini ayo diperbaiki videonya yang bagus. Kalau semuanya bagus saya tampilkan nanti. Saya tampilkan semua. Jadi buat biar nanti keren-kerenan. Kang Nasib, mana Kang Nasib ini? Kalau Jaya ini kayaknya aktif terus dari dulu. Bagus, atletnya bagus. Nah, tinggal P5-nya yang kreatif Pak Rahman sama Bu Sulasmi. Ayo aktifkan lagi sebagus mungkin. Dari Kak Eko. Kak Eko, ini pertanyaan enggak ini? Waktu kita masih setengah jam loh Kak, masih lama loh. Ayo silakan tanya-tanya. Enggak apa-apa. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Tadi udah jelas kalau masalah aksi nyata udah saya gambarkan. Apa ingin yang ditanyakan silahkan. Kak Dewi ingin bertanya tadi kalau yang tahun kemarin gimana Kak? Karena itu dilakukan 1 tahun 1 kali boleh, tapi nanti direncanakan buat lagi Kak tentang P5 kreatif. Guru olahraga jangan jadi pendiam aja gitu kan, harus kreatif. Silakan, ada yang ditanyakan? Nah, tugas-tugas yang masih belum munggah masih banyak ya. Hampir semuanya. Kalau Kak Putra udah sampai RTL, tinggal bukti hari ini. Ada lagi? Ya kita kupas lah, nggak apa-apa. Nih, saya share screen ya. Windows. Mana? Ini bukan. Nih, tak share screen. Bentar. Pada sini. Tugasnya itu dari modul yang belum, kayaknya modul 2. Kita sambil memperlama ya. Ini waktunya kurang 30 menit lagi. Siswi. Sebenarnya kalau mau tanya-tanya nggak apa-apa loh. Tes awal udah. Kak Rizky itu kayaknya dari setelah kita tatap muka itu belum munggah sama sekali. Tugas gerak. Udah. Kita tatap muka itu di apa ya Kak ya? Modul berapa ya? Aksi nyata. Persiapan aksi nyata. Kok bisa aksi nyata? RTL-nya mana? Oh, KBS. Nih, unggah aksi nyata. Ini Kak ya. Ini Kak, udah kayaknya kan ada. Nah, ini RPP. Sampai ke juga ini teman saya. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Rekam video pada saat melaksanakan pembelajaran. Nah, ini saat pembelajaran itu ya. Ini udah semua kayaknya. Udah saya cek RPP. Nah, ini penilaiannya ya. Dan ini menciptakan kenyamanan lingkungan. Ini draft untuk nilai. Jadi ini harus dipertimbangkan waktu pembelajarannya, semuanya pokoknya pertimbangannya dari sini. Ini terus lanjut.
Dari sini Kak ya, ini apalagi nih? Tugas. Kok banyak banget tugasnya ya? Ya emang banyak. Di sini ini ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jangan hanya ini membuat refleksi. Nah, dari tahap what, so what, no what. Nah, di sini saya pilih salah satu ya, Kak ya. Ini Kak Dewi kemarin yang tanya ya, Kak Dewi ya. Waktu kita tatap muka itu, Kak Dewi ya. Halo, cek. Kak, ya. Nah, ini salah satu. Pilih refleksinya. Mau what, so what, dan no what. Tuh. Bukan anu loh ini. Bukan pengertiannya ya, Kak Dewi ya. Ini lagi makan ini sampai kepedesan kayaknya. Tuh. Refleksi, membuat refleksi, so what, no what. Nah, ini aksi nyata, ini tatap maya, lanjut. Tatap maya. Terus ini modul. Ini kayaknya modul aja ini kayaknya. Ya ini modul aja ini kayak. Sehingga saya panduan modul 3. Oke, panduan nilai lewati. Kita bahas tugasnya ya. Ini KBS. Tugasnya ini enggak ada ya tugasnya. Menurut Bapak Ibu KBS di sekolah ini pertanyaan. Tugasnya adalah di sini nomor 2. Coba kita lihat. Kita cek semua. Nggak ada tugasnya. Terus nomor 3. Pengertian. Ini modul. Nomor 4. Nah, ini Kak Nadir ini menjawab dari pertanyaan 2 ya Kak Nadir ya. Yang menjawab baru 2 orang, Kak Eko sama Kak Nadir. Nih, pertanyaannya tugasnya adalah dari sini. Pertanyaan 2 ini, silakan nanti dijawab. Ini belajar dari 2 contoh kegiatan komunitas belajar. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan sekolah setelah kita mendapat TP, ATP. Nah, ini kegiatan apa saja Bapak Ibu bisa rencanakan dalam kegiatan belajar komunitas. Silakan dijawab. Ini nomor 5. Ini nggak ada ini. Ada Kak, ini ada Kak. Oh, ada ini. Ada Kak. Ada ya, Kak Dewi ya? Kak. Kalau punya nomor 5, nomor 6. Lonjor, salah. Ini nomor 6. Nggak ada nomor 6 ya? Cuma nomor 5 ya? Nomor 5 nggak ada Kak Dewi. Fase pengembangan sekolah. Nggak ada Kak Dewi. Ini sumbernya ini cumanan ini. Nggak ada Kak Dewi. Kita selesai. Coba kita lihat. Nah, ini modul 3. Ini apa ini? Oh, fase ini ada nih. Rubriknya diunduh. Ya kan? Rubriknya diunduh, setelah itu mengisi rubrik itu
Setelah itu unggah lagi ya. Silahkan unggah asesmen dari rubrik ini. Rubriknya di sini ini, unduh, klik, diunduh, diisi rubriknya. Gitu Kak Dewi ya? Kak Putra? Iya Kak, iya ada. Ini, unduh rubriknya ya Kak Dewi ya? Rubriknya diunduh. Setelah itu kita modul selanjutnya. Gitu selanjutnya. Nih. Ini asesmen. Kok kembali ke asesmen? Yang dikerjakan Kak. Yang di 31.C1 kekuatan pemahaman asesmen mandiri. Oh iya. Aksi nyata kuatkan pemahaman mandiri nih ya. 31C1. Nih. Ini rubrik tadi selanjutnya. Bener tadi Mas? Selanjutnya nggak eneng. Terus lanjut. Setelah itu di sini ini mengomentar menjawab pertanyaan ya dari sini ya. Ada 5 tugasnya tuh 5. Kak Eko, Kak Nadir, Kak Ibnu. Kak Ibnu malah sing dhuwur urung dijawab mau. Ini Kak Ibnu kemana ini? Oh enggak nongol ini. Terus selanjutnya, nah kekuatan memahami KBS. Di sini ini ini kita zoom itu udah. Kalau nggak klik langsung selesai itu langsung biru. Ini kita udah laksanakan. Di sini KBS modul 1 nggak ada. Yang kedua ini nggak ada, cuman modul. Ketiga di sini modul juga. Keempat modul juga. Selesai. Nah, di sini KPS ini ada nih. Nah, di sini tabel proyek tabel menggambarkan Nah, di sini diisi dari tabel ini. Terus apa pertanyaan kunci? Dijawab ya Kakak. Ini nanti. Sini HP-nya ya. Ini Bapak ini perlu. Bentar Kak, saya ganti. Sabar. Udah. Cek monitor. Halo Kak. Iya Kak, ada. Nah, ini Kak Nasib nih. Ada pertanyaan Kak Nasib? Halo. Kosong Kak. Lagi belum berfokus pada ini sih Kak. Apa? Lagi nggak berfokus pada PKG. Tapi nanti setelah tanggal 7 kayaknya nyerang pengabsen itu. Aku tolong atus. Ya.
CR itu yo. Gawe soal yo. Lebih ke ngurusin soal sama ngerekap nilai-nilai sih Kak. Jadi Ditunggu ya Mas ya. ini. Oh, Bapak pengguna Ya sama, ya. saya juga iya. Nah, terus tanggal 7 itu ada tes P3K, jadi masih sambil belajar-belajar buka soal. Kak Jenal kok LMS-nya nggak bisa kebuka ya Kak? Indikasinya punya abang kan habis kena undangan PPG. Jadi apa tuh mereka belajarnya sedang perbaikan lah, apa tuh maintenance lah bang, gitu bang. Bisa jadi. Punya nasib bisa punya nasib. Punya saya juga bisa. Tapi Nggak mungkin mesti bang, ya jadi kadang-kadang yang lain juga kayak gitu bang. Udah keluarin loh Ki, keluar masuk gitu. Nggak bisa juga. Di lewat handphone juga nggak bisa juga. Ada bacaan digembok gitu malah. Gambar gembok. Bacaan digembok, gambar gembok maksudnya. Iya, berarti pusat sedang update data di SIMPE apa tuh di Merdeka Belajarnya Kak Bang Putra. Kalau mungkin yang lain sudah selesai update datanya, mungkin ya Bang Putra lagi proses update data. Tenang aja Bang, juga kayak gitu Bang kemarin Bang. Oh siap Ki, makasih infonya Ki. Siap Bang. Nah, wes. Ini wes kan disuruh ngisi tabel-tabel ini, silakan mulai. Ini Word ya, diisi dengan Word. Ini diupload. Bisa ngirim satu lagi. Kita lihat yang udah ngirim. Kayak kau wes. Oh, kau aja nih. Ini belum Kak Eko. Mau jenenge sapa? Enggak ada tuh. Muhammad Alfian. Oh iya Mas, saya kasih kirimin di saya. Sabar. Dah, Kak. Suun ya. Oh, 11. Ini udah kita lewat selanjutnya. Ini batasnya sampai tanggal berapa ya? Enggak. Kita harus selesai loh kayaknya. Tanggal 10, 16 itu wes. 16 Desember kalau nggak salah itu. Tanggal berapa? 16 Desember. 16 Desember udah narik nilai itu Kak, Isan. Kita itu refleksi bukti karya tanggal 10. 13 sudah harus selesai beres. Tanggal 12 berarti. 13 harus beres semua. Jadi Muhammad ini. Itu. Ini Kak Kiki juga belum yang ini. Ini mana selanjutnya? Banget sebelumnya kemarin. Ini suruh ini Bapak Ibu di terakhir komunitas belajar Anda akan diminta untuk merefleksi secara melakukan model refleksi. Ini modelnya seperti ini. Situasi apakah ini misalnya panduan nih kok dari ini tinggal menjawab aja. Sama nih ini lanjut penutupan ini nggak ada tugas. Ini hampir sama loh berarti modul saya dengan modul kakak. Ini Zoom kemarin tidak lanjut wes. Ini unggah kayaknya. Ini unggah nih 8 slide 9 slide ya. Wes. Lanjut. Ini
apa Terus Mak, wes ini wes tak kirim. Iku jenenge sapa? Bojone Ulfa to? Oh, bojone. visioner lanjut Bukan apa ta? pada ngantuk apa piye nih penilaian saya Lah aja Bapak sik nang kono. Aman. Wes tak bukti kirim. karya aman Tak kirim wong. bukti karya nih Jenenge siapa, yang Pak? tadi yang kita bahas wes setelah itu Halo. aku Jenenge sapa? ya rampung Kak RTL ini enggak pertanyaan nih ke RTL apa aksi nyata Halo, Pak. yes ini refleksi bukti karya Halo. setelah itu nanti Iya, Pak. bagikan bukti karya nah ini selanjutnya Bapak Ibu bagikan bukti karya yang diunggah di PMM dengan kom berbagi wes Wes. ku gampang Enggak. ada pertanyaan enggak teman-teman Simpen kontaknya itu jenenge apa? Sementara sih belum kayaknya Pak. Lihat mungkin ada beberapa juga yang mungkin masih belum fokus. Yang jelas intinya sih kita maunya ketemu, kita bahas ini. Ya kita olah lagi lah seperti itu. Karena kalau dari Zoom ini kadang-kadang nggak maksimal. Saya sendiri aja nggak bisa melihat saya screen Bapak dari situ. Karena keterbatasan sinyal ataupun apalah, pokoknya saya nggak bisa ngelihat. Nggak bisa ya. Saya cuma suaranya aja. Saya juga bingung nih kayak gini. Saya bingungnya apa ya? Saya masuk harus buru-buru teman-teman gitu loh. Yang saya bingungkan dan sementara teman-teman lagi pada sibuk. Ya saya maklum juga sih. Saya juga sibuk. Tugas saya tuh banyak bener ini. Yang aksi nyata itu belum saya buka karena tugas saya itu memantau itu pakai waktu. Jadi ada time trackernya. Jadi dipantau. Nggak bisa saya cuman lihat habis itu udah ganti orang. Enggak, satu orang itu berapa menit. Nanti yang satunya berapa menit. Dan ada waktunya terus. Jadi ya, memang kudu harus begitu. Harus dicambuk satu dulu. Kalau nggak kayak gitu ya nggak jalan. Aduh, saya bingung juga ini. Terus saya mengingatkan lagi tadi ada teguran dari Kak admin kita, Kak Anissa. Dia Anissa. Izin record. Ini mana ya tadi saya bacakan ya. Cuman mengingatkan aja. Jadi teman-teman yang tugasnya belum silahkan dicicil katanya. Itu kita waktunya tanggal 12 itu selesai. Saya bilang Kak karena waktu kita juga banyak untuk kegiatan di sekolah. Jadi membuat itu ya sangat sulit. Udah di sekolah diperas, masa saya harus ngurat tak bilang gitu. Ya, kalah katanya. Saya juga kasihan loh sama teman-teman itu. Tugasnya banyak bener di sekolahan, belum yang menghandle guru-guru senior. Karena nggak ada yang bisa di Google Form, itu harus yang muda. Nah, yang sementara yang muda ini guru olahraga yang benar-benar ngerjain gitu. Ya katanya. Yo kudu piye nasib Begitu saya juga kasihan kadang-kadang. Jelas sih optimalnya kita tatap muka, dari situ Kak Jainal bisa menyampaikan apa yang kira-kira masih kurang dari mananya. Pokoknya mungkin 2 hari, 3 hari tatap muka, insya Allah kelar tugas itu.
Ya, kalau 2 hari kita berturut-turut ya kelar. Iya. Nah, Kalau kalau kira-kira memang waktunya tidak mencukupi, hari Minggu nggak apa-apa, kita ambil aja. Kak Kiki, setelah ulangan ini kan kita agak free sih ya. Iya, cuman kan namanya kita ini habis ulangan kan pastinya ada Ya, rapor. input raport dan sebagainya. Hmm. Nah, di situ mungkin ya masih ada beban lagi. Makanya mungkin jujur kalau saya ulangan PJOK hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mungkin ya agak free. Mungkin kita bisa atur jadwal dengan teman-teman yang lain seperti gimana. Nah, maksud saya gini, kalau contoh kan ngawas 1 hari itu, kalau di SD itu berapa mata pelajaran, Kak? Di SD itu 2. 1 hari 2 mata pelajaran? 2 mata pelajaran, itu pun udah ngasep. Kalau 2 mata pelajaran dengan jumlah, gurunya banyak sih. Kalau punya kami yang kelasnya kelas besar, itu 1 guru itu ngawas 2 mata pelajaran itu full. Jadi dari pagi sampai siang jam. Tadi selesai kita jam 10:30. Nah, seumpama kita tatap muka itu jam berangkat setelah ngawas itu sekitar jam 9:30. Berarti jam 10 udah bisa kita tatap muka. Tatap muka dari jam 10 sampai kita jam 2 atau jam 3. Bisa. Maksud saya itu jangan sampai merugikan teman-teman kita yang ngawas, maksudnya itu. Karena ngawas itu juga ya gimana ya, tugas kita juga. Nggak enak saya. Siap. Kalau yang itu mah waktu tentatif seperti gimana ya. Karena nggak efisien. Karena saya lihat kalau kita Zoom ini nggak efisien. Kenapa nggak efisien? Karena kita cuma lihat, iya kalau yang sinyalnya bagus dia bisa melihat semuanya, apa yang disampaikan sama Kak Jainal bisa dilihat. Emang kalau bagi saya sinyalnya jelek ini, dengar suaranya aja udah syukur alhamdulillah. Benar. Siap. Wah, saya siap melayani teman-teman. Ya, nanti teman-teman tugasnya sukses, kedepannya pembelajarannya bervariasi, nggak monoton. Saya juga udah mengalami itu semua. Jadi dari pembelajaran PKG ini ya banyak ilmu saya gitu. Ilmu yang saya dapatkan dari mengajar kepada anak-anak. Saya selalu berbagi sama Kak Heri. Kak Heri itu pokoknya apa-apa tak saya repotin. Pokoknya ayo Kak Heri, kita gabung aja gini. Nah, nanti kadang materinya apa Kak Heri hari ini? Kita samain materinya. Enak kalau punya partner gitu kan. Atau instansi guru olahraganya 2 gitu kan. Iya. Karena sesuai dengan jumlah kelasnya juga. Kalau SD kalau gurunya 2 berarti satunya ngamplong ya. Jadinya iya juga ya. Susah juga ya. Kalau kan di SD cuma 6 kelas. Ada 6 kelas. Kalau SMP mungkin dia banyak kelas cukup untuk 2 guru, bisa sharing. Kalau tempat kami 5 kelas. 5 kelas. 5, 10, berarti 16 kelas, Kak. Ya cukup. Memang harus 2 kebutuhan gurunya. Iya. Itu pun saya dibebani lagi, Kak. 30 JP saya. Bukan 24 lagi, 30 JP. Karena saya ngajar juga informatika di kelas 8. Itu 2 kelas. Jadi saya ngajar PJOK-nya itu 8 ketambahan 8 kelas nih, ketambahan 2 kelas berarti 10. 10 kali 3 30 ya. Itu enggak ada istirahat. Cuma kan untuk perhitungannya SMP dengan SD
untuk biaya honornya beda Kak. Kalau SMP dia hitung jam, kalau SD itu sistemnya borongan. Mau ada jam nggak ada jam ya udah segitulah dia. Oh, gitu. Enak itu malahan. Ya nggak enak lah. Kalau jamnya banyak dia nggak enak. Saya Kalau jamnya jamnya dikit dia enak. selalu padat Kak. Jadi 30 jam itu satu hari full terus. Semuanya awal itu penjas 3 jam, setelah itu informatika 1 jam, besok 3 jam, informatika 2 jam. Jadi waduh benar-benar padat. Yang enak itu 24 jam itu udah pas. Ya 24 jam waktu otomatis dia. Ya enak lah, enggak kurang gitu. Jadi itu bisa nyantai, contoh buat RPP. Kalau 30 jam itu waduh enggak ada waktu. Kadang kita mau bikin istirahat, masa kita bikin istirahat ya buat istirahat kan gitu. Kadang-kadang saya di rumah, sampean di rumah pun recovery. Terus kayak membuat soal ulangan harian, terus semester, ulangan harian kedua, terus akhir semester ini ya dada-dadaan kan. Ya karena itu guru itu sekarang apa ya dibebani banyak benar. Tapi kembali lagi ke kita, kebutuhan kita seberapa. Kalau kita emang butuh pekerjaan itu, ya kita nikmati, kita jalani sebaik mungkin kan. Kalau saya gitu orangnya. Kalau kemarin sih sekolahan saya minta kan, saya PJOK aja 24 jam cukup. Itu ya saya ditanting lagi sama kepala sekolah. Itu kan bagi kamu yang cukup. Karena sekolahan kurang guru, ya jadi kita nambah. Dirimu ditambah lagi. Ya saya ya tersenyum karena apa? Ya saya butuh apa ya? Butuh kedudukan guru itu. Kalau saya bilang nggak butuh, kalau saya dikasih segitu saya nolak. Jadi kalau nolak seolah-olah berarti saya nggak sanggup kan gitu. Iya betul. Sanggup. Berarti dirimu nggak sanggup jadi guru. Ya udah keluar aja kan. Terus akhirnya gimana saya? Nggak bisa. Ya udah saya turutin, saya siap. Karena saya butuh. Seberapapun tugas dari kepala sekolah saya siap. Namun ya kayak kemarin apa-apa guru PJOK ya. Kayak saya sendiri di kecamatan selalu kegiatan, selalu ada. Bukannya keinginan saya sebenarnya, tapi apalagi ya tugas itu tadi. Ya, saya sebut berat sebenarnya. Jadi kalau udah bilang tugas, ya saya harus siap. Kayak kemarin sih saya bisa melimpahkan ke teman yang lain bisa. Tapi itu karena Kalius kecamatan udah menugaskan, ya kamu harus siap. Ya, oke, saya siap. Iya, makanya saya bilang tadi kan ya bukannya untuk mengambil jam istirahat kawan ataupun hari libur kawan, cuma kan kita mengingat begini sih Kak, waktu sudah mepet, sedangkan kita posisi masih pada ulangan. Kalau nggak dikejar dengan waktu segitu ininya, ya mungkin seperti itu. Kalau ataupun kita hajar seharian pun kayaknya udah nggak masuk di otak juga kawan-kawan yang lain. Mungkin udah kepikiran dengan yang lain, mangganya yang bosok dan segala macamnya mungkin. Makanya saya bilang ya kalau memang hari Minggu pun hari Minggu siap gitu. Karena saya sekarang udah mulai agak free, paling tinggal menyelesaikan administrasi sekolah aja. Kalau tugas-tugas yang lainnya udah alhamdulillah udah kosong, udah selesai. Saya pun hari Minggu ya siap saya. Yang penting ada sinyal, ada tempat, dah bisa gas kita. Udah ya kita akhiri untuk kegiatan hari ini, dan itu teman-teman tolong dicek lagi tugas-tugasnya. Saya sekedar mengingatkan lagi, supaya saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman. Oke, dan saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.